Ya, ya baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang agama-agama di dunia ya. Tentu karena kita Islam, kita akan menjadikan Islam sebagai subjek ya. Atau kalau dalam bahasa lain, Islam sebagai benchmarking ya, atau sebagai basic untuk menjadi dasar sebagai pembanding ya. Maka kesempatan ini kita akan lebih banyak sebenarnya menguraikan tentang komparasi. Ya walaupun mungkin materi yang sebelumnya belum disampaikan secara utuh, nanti kita akan mengulang lagi nanti sesuai dengan topik ya, terkait misalnya Islam historis atau Islam normatif ya, terkait dengan pembagian subdisiplin nanti kita akan bahas kembali. Tapi pada kesempatan ini kita melangkah lebih umum menjelaskan tentang basic kajian kita ya terkait dengan Islam ya. Tentu Islam merupakan sebuah nama generik dari nama umum yang disebut sebagai agama ya. Ya, tentu kalau kita berbicara agama, agama itu pada prinsipnya adalah sebuah sistem ya. Nanti kalau teman-teman melihat di definisi tentang agama itu banyak banyak, sehingga ada beberapa hal yang menjadi kata kunci yang menjelaskan apa sih yang disebut sebagai agama ya. Ya, ada beberapa rukun ya kalau bisa disebut atau indikator yang menyebabkan kepercayaan ya. Jadi tidak semua kepercayaan, aliran kepercayaan itu bisa dikatakan sebagai agama. Ya, tapi agama itu sebenarnya lebih kompleks karena pada prinsipnya dia memiliki aturan. Ya, sehingga pada kesempatan ini kita akan lebih banyak mendiskusikan terkait dengan poin tersebut ya. Bukan berarti kita tidak percaya dengan agama kita sendiri ya. Tapi dalam kaitannya dengan hal akademik kita membandingkan ya terkait dengan Islam dengan agama-agama yang ada di dunia ini ya. Tentu kita sebagai seorang muslim ya, dalam hadis disebutkan ya setiap pagi harusnya kita membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah ya. Kita menyebut bahwasanya kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, dan Rasulullah sebagai Rasul kita ya. Ini menunjukkan kepasrahan kita. Tapi dalam kaitan terkait dengan agama, pembahasan ini menjadi penting karena objek kajian kita pada prinsipnya adalah objek penelitian agama ya. Sehingga yang di awal kita sebutkan, kajian-kajian terkait dengan pendekatan studi agama ya memang juga dibahas dalam kaitannya dengan mata kuliah ini ya. Atau dalam bahasa yang lain lebih ekstrim adalah perbandingan agama. Ya, tentu kalau misalnya di PTKI ada program studi yang khusus membahas ya atau menjadi nama tersendiri program studi perbandingan agama. Tapi kita tidak membahas sejauh itu, kita hanya menjelaskan secara umum bahwasanya dalam rumpun studi Islam ada juga studi-studi agama yang lain. Nanti kita lihat apa sih yang menjadi karakteristik dan perbedaan ya. Tentu kita akan mengkomparasi. Ya, kalau kita akan mengkomparasi, paling tidak ada item-item yang harus dijelaskan terlebih dahulu ya. Kalau dalam agama-agama yang besar, ya mudah mengkomparasi ya. Tentu disebutkan Tuhannya siapa, nabinya siapa, kitab sucinya apa, sistem peribadatannya seperti apa, hari-hari besarnya seperti apa ya. Itu bisa menjadi salah satu indikator untuk membandingkan. Nah, terkait dengan agama-agama di dunia, ini kan banyak ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Ya mungkin secara garis besar itu hanya dibagi menjadi agama-agama besar. Seperti yang kita sebutkan, karena definisi agama dibagi menjadi berapa indikator ya, atau rukun untuk dapat dijadikan sebagai sebuah agama. Ya tentu banyak juga yang disebut sebagai aliran kepercayaan, ya aliran kebatinan, ataupun mungkin entitas yang belum terdefinisikan, ya yang belum terdefinisikan. Tapi ala kulli hal pada kesempatan ini kita akan mencoba membandingkan berapa agama yang besar ya. Tentu untuk membandingkan kita harus memilih ya, atau kalau dalam bahasa penelitian kita menjelaskan penentuan subjek ya, atau penentuan sampel itu seperti apa ya. Tentu paling sederhana kita bisa memulai dengan agama yang diakui di Indonesia ya. Jadi seorang warga negara paling tidak harus memilih dari 6
agama yang ada di Indonesia, mau dia aliran kepercayaan apapun, setidaknya dalam administrasi di KTP harus ada ya salah satu pilihan dia menginduk ke agama apa. Nah, terkait dengan agama-agama di dunia, yang paling umum membandingkan itu adalah dari jumlah pemeluk ya, teman-teman sekalian. Ada pembagian misalnya terkait dengan pengaruh di dunia, atau membandingkan terkait dengan misionaris atau non-misionaris, atau mungkin terkait dengan kompleksitas agama tersebut, dan seterusnya ya. Ya, ada beberapa isu yang menjadi penting tatkala kita membahas kaitannya dengan ini. Ya, yang pertama, isu hubungan agama dan sains tidak selalu diisi dengan pertentangan dan ketidaksesuaian ya. Ya, maksudnya apa? Ya, memang pada prinsipnya di abad-abad awal ya sejarah peradaban manusia, agama ya dalam konteks ini wahyu ya, atau dalam konteks sains ilmu pengetahuan, ya pada prinsipnya memang banyak diisi dengan pertentangan ya, tapi di sisi yang lain juga sebenarnya tidak selalu terjadi pertentangan. Ada juga hal-hal yang menjadi kesesuaian ya. Agama menjelaskan bahwasanya ada Tuhan ya, kemudian juga ternyata ilmu pengetahuan menyebutkan bahwasanya ada entitas dalam alam raya ini, alam semesta ini yang tidak bisa terdefinisikan ya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti muaranya akan merujuk kepada sesuatu yang disebut sebagai penggerak yang tak tergerakkan, atau dalam bahasa lainnya mungkin itulah yang disebut sebagai Tuhan. Jadi ada juga hal-hal yang menjadi kesesuaian. Ya, kalau yang disebut sebagai pertentangan ya saya kira banyak ya. Nggak usah terlalu jauh terkait dengan alam semesta. Kayak kalau teman-teman mencari referensi itu sangat banyak ya. Misalnya terkait dengan mana sih ya matahari yang mengelilingi bumi ya, atau bumi yang mengelilingi matahari. Ya, yang menjadi epicentrum itu bumi atau matahari ya, belum lagi terkait dengan hal-hal yang lebih teknis ya, misalnya hadis tentang lalat ya, biasa dijadikan sebagai ini ya, hadis-hadis yang dianggap sebagai ini ya, tidak sesuai dengan scientific modern, kira-kira seperti itu ya. Banyaklah juga yang terjadi pertentangan, tapi di sisi yang lain juga banyak yang terjadi kesesuaian. Kemudian selanjutnya menjadi pertimbangan adalah banyak kalangan yang berusaha mencari posisi hubungan antar keduanya ya. Ya, keduanya yang maksudnya apa? Agama dan sains ya, atau dalam konteks Islam wahyu dan ilmu pengetahuan. Tapi tidak semua agama itu basicnya adalah wahyu ya, teman-teman sekalian. Karena ada juga agama yang memang basicnya ada kitab suci yang dibuat, yang diturunkan ya, atau disebut sebagai agama samawi, tapi pada prinsipnya ada juga agama yang memang itu merupakan buatan manusia. Ya, tapi pada prinsipnya memang ada orang yang kalangan yang ingin mencari hubungan antar kedua preposisi ini, yaitu sains tidak mengarahkan agama pada jalan yang dikehendakinya, dan agama juga tidak memaksa sains untuk tunduk pada kehendaknya ya. Ya, karena memang ini sesuatu entitas yang berbeda. Kita terkait dengan agama memang isu-isu yang akan kita bahas, isu-isu yang terkait dengan poin-poin seperti ini. Kemudian kalangan lain beranggapan bahwa agama dan sains tidak akan pernah dapat ditemukan ya. Kenapa? Karena keduanya adalah entitas yang berbeda, memiliki wilayah masing-masing yang terpisah, baik dari segi objek formal material ontologi, ya, baik dari segi metode ya, atau metodologi penelitian, epistemologi, atau serta peran yang dimainkan yaitu aksiologi. Ya, sekali lagi ya, saya ulang. Sebagian lain mengatakan bahwasanya memang agama dan sains itu adalah sesuatu entitas yang berbeda. Ya, tentu kalau kita lihat dalam tubuh kita sendiri itu kan terdiri dari dua entitas ya, ada roh, ada fisik. Ya, kira-kira seperti itu, dianggap sebagai sesuatu yang memerankan peranan yang berbeda. Ya, kemudian ini ya yang menjadi kunci sebelum kita masuk lebih jauh, bahwasanya di akhir dasawarsa 90-an sampai sekarang
di Amerika Serikat dan Eropa khususnya ya berkembang diskusi terkait dengan sains, ya ilmu pengetahuan dan agama ya. Ya nanti kita jelaskan bahwasanya salah satu tipologi agama Islam adalah berkesesuaian ya, berkesesuaian dengan akal dan wahyu. Ya, kemudian beberapa teori yang mulai dikembangkan misalnya Barbour ya yang mengemukakan 4 tipologi hubungan sains dan kitab suci ya. Tipologi yang dimaksud misalnya menyebutkan bahwasanya ada yang disebut sebagai tipologi konflik ya, bahwasanya sains dan agama itu berada dalam tatanan konflik ya, terjadi pertentangan antara ilmu pengetahuan dan agama ya. Tentu kalau kita mencari dengan detail ini sangat banyak ya teman-teman sekalian yang terjadi pertentangan ya, mulai dari teori penciptaan ya, mulai dari teori asal usul manusia ya, belum lagi hal-hal yang sifatnya lebih saintifik lagi ya. Ya misalnya contoh ya paling sederhana ya, paling sederhana saya kasih contoh misalnya terkait dengan kedokteran ya. Ya, itu kan dianggap sebagai ujung tombak dari sains ya. Tapi juga kenyataannya khususnya di masyarakat Muslim ya atau masyarakat Indonesia, kita kalau misalnya seorang di antara kita sakit ya, maka mungkin ke dokter itu alternatif yang ke-8 ya. Yang pertama jampi-jampi dulu, nanti setelah itu baru setelah itu ke sesuatu yang rasional ya. Sesuatu yang irasional, kemudian sesuatu yang lebih rasional. Obat sendiri pun pada prinsipnya itu kan merupakan perwujudan dari saintifik ya, sebagai bentuk bahwasanya kalau ini sakit maka obatnya seperti ini ya, tapi sebenarnya tidak dimensinya juga cukup luas ya, karena seperti yang tadi disampaikan ada dimensi roh yang tidak kelihatan, ada yang dimensi yang berupa fisik saja ya, yang dapat dilihat, dirasakan dan dipelajari. Kemudian ada tipologi yang disebut sebagai tipologi yang kedua yang disebut sebagai independensi. Bahwasanya sains dan agama dianggap memiliki wilayah yang berbeda ya dan tidak saling mengganggu. Ya, saya kira ini posisi yang kedua yang biasa kita sebut sebagai tipologi independensi. Bahwasanya agama independen berdiri sendiri, begitupun sains juga independen berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tipologi dialog ya. Bahwasanya agama dan sains berdialog ya, atau saling membuka ya, membuka diri untuk terciptanya ruang-ruang diskusi, ruang-ruang dialog untuk mempertemukan ya atau mendiskusikan terkait dengan ilmu pengetahuan dan kitab suci. Kemudian yang keempat adalah tipologi integrasi ya. Ini yang diperkenalkan di UIN ya atau di PTKI di Indonesia, sehingga sering jargonnya adalah integrasi keilmuan. Ya, maksudnya adalah mengintegrasikan keislaman dan keilmuan. Ya, atau biasanya ditambah ya, keislaman, kemanusiaan, ya, keilmuan. Ini integrasi berarti maksudnya adalah agama dan kitab suci secara bersama-sama itu saling menguatkan ya. Ini yang dimaksud tipologi yang keempat. Ya, kemudian kita lihat seperti apa sih agama-agama yang ada di dunia ini. Ya. Ini ya, banyak sebenarnya jenis-jenis agama yang bisa teman-teman lihat ya. Ada Buddha, ada Kristen ya, ada Hindu ya, ada Jewish ya, ada Muslim, kemudian ada yang lain. Ya banyak ya jenis-jenis agama yang dapat kita lihat atau dapat kita petakan. Ya, sebenarnya banyak ya referensi yang bisa teman-teman lihat, misalnya atlas agama ya, itu juga bisa menjadi salah satu rujukan untuk menjelaskan terkait dengan agama yang ada di dunia ini. Ini ya, M. Ali Imran ya menulis buku misalnya Sejarah Terlengkap Agama-agama di Dunia di tahun 2015. Dia menyebutkan ya, agama sama tuanya dengan umur manusia. Artinya agama muncul sejak manusia ada di bumi,
Hal tersebut karena setiap manusia dilahirkan dengan membawa bekal fitrah ya. Salah satu jenisnya ialah fitrah beragama ya. Ini yang disebut sebagai manusia mencari Tuhan. Ya, dalam konteks fitrah beragama, manusia cenderung mengakui dan mempercayai adanya kekuatan luar biasa yang ada di alam semesta ya. Contoh seperti itu. Ya ini ya di tahun 2008 ya ini indeks peta dunia terkait dengan agama. Ya memang sebenarnya kalau kita merujuk ada dua aliran besar ya yang paling berpengaruh di dunia, ada Muslim dan ada Kristen ya. Ini tergantung siapa yang mengeluarkan ini ya, yang mengeluarkan survei, tapi pada prinsipnya kadang Islam yang lebih dominan, kadang juga Kristen ya. Ini juga masih fleksibel. Ya kalau menurut perkembangan terakhir Islam yang nomor 1 ya, sekitar 1/6 ya dari penduduk dunia ya. Karena kan kita ada 7 miliar ya, 7 miliar lebih. Ya 1 miliarnya dianggap mewakili kelompok mayoritas. Ada Hindu, ada Buddha ya, ada Korea, ada Shinto dan agama-agama yang bahkan tidak memiliki agama ya atau disebut sebagai ateisme. Ini ya peta-peta, nanti teman-teman bisa melihat sendiri. Ya, kalau berdasarkan populasi ini teman-teman bisa lihat ya, ini berdasarkan tahun 1999 ya, ada Kristen, ada Sunni, Hindu dan seterusnya ya. Sedangkan untuk perkembangan ya di tahun 2019 Islam menempati posisi 1,5 ya. 1,5 Hindu dan seterusnya ya. Nanti kita tidak akan membahas semua, paling agama-agama besar saja ya yang akan kita coba untuk mengkomparasikan. Khusus di Indonesia pemetaannya seperti ini. Ada Islam, ada Kristen, ya Protestan, Katolik, Hindu dan lainnya ya. Ini tahun 2010. Ini ya Muslim populasi di dunia, teman-teman bisa lihat. Iya. Setelah kita menjelaskan tentang poin tersebut, maka perlu studi banding ya, studi banding. Menurut Arnold Toynbee ya, alasan dari studi banding agama adalah untuk mendapatkan struktur pemikiran yang meredam konflik-konflik kemanusiaan, perang antar agama dan ketegangan-ketegangan kelompok. Ya. Jadi bukan sebenarnya tujuan utamanya untuk ini ya, untuk kita bisa masuk agama orang lain ya, tapi lebih terkait untuk meredam konflik kemanusiaan ya, karena dianggap salah satu penyebab konflik itu adalah agama ya, teman-teman sekalian. Itu tidak bisa dipungkiri. Kemudian studi terkait dengan perbandingan agama itu sudah dimulai ya, misalnya sejak tahun 1575 ya di India. Ya, walaupun di sisi yang lain banyak yang melakukan, tapi di sisi yang lain juga sebenarnya ada bahaya ya yang bisa ditimbulkan. Yang pertama, di satu sisi studi perbandingan agama dianggap perlu, namun di sisi yang lain bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Agama dijadikan sebagai objek studi secara ilmiah banyak mengalami kegagalan ya, karena agama merupakan keseluruhan dari diri manusia, sedangkan ilmu pengetahuan bersifat faktual dan deskriptif. Sebaliknya agama bersifat apokatif ya. Seorang pemeluk agama tertentu jika melakukan penelitian terhadap agama yang lain, maka akan cenderung membenarkan agama yang dianutnya ya. Hal ini bisa menimbulkan ketegangan antara satu dengan yang lainnya. Tentu ini menjadi pemicu ya, pemicu konflik. Kita saja ini masih belum reda ya. Kita belum reda terkait dengan misalnya abad ke berapa ya, masih dekat ya terkait misalnya dengan perang salib ya. Kita masih belum jauh ya, misalnya terkait dengan perang suci antara umat Islam dengan umat Kristen misalnya. Iya, misalnya misionaris Kristen mempelajari Islam, dia akan mengatakan Kristen agama yang terbaik ya.
Ya, begitupun orientalis dan seterusnya. Ya, ini yang menjadi kunci ya untuk membandingkan teman-teman sekalian. Ada beberapa perbedaan fundamental antara agama profetik ya atau agama bumi ya yang bisa kita lihat untuk membandingkan ya tentu terkait dengan Tuhannya ya. Tuhannya siapa? Karena agama pada prinsipnya adalah sistem kepercayaan. Yang dia percaya itu seperti apa ya? Atau dalam lebih rinci kita akan menjelaskan tentang sistem kepercayaannya dia seperti apa? Dia monoteisme kah? Dia politeisme atau isme-isme yang lain? Kemudian terkait dengan nabi dan tokohnya siapa, ya aktor kuncinya siapa, ya kitab suci atau ajarannya apa, pemeluknya sampai kemudian cara peribadatannya ya. Ini menjadi poin-poin kunci kalau kita akan membandingkan agama ya. Misalnya secara tegas ya misalnya Judaisme ya dan Islam sajalah yang memiliki konsep monoteisme murni ya. Ya monoteisme ya teman-teman sekalian, kita percaya hanya kepada satu Tuhan misalnya. Ya, kemudian misalnya Judaisme menyebutkan Tuhan adalah satu dan tak ada Tuhan di lain di sampingku ya. Jadi misalnya juga Islam mengatakan Tuhan Maha Besar dan tidak ada Tuhan selain Allah ya. Ini Kristiani cenderung menjadi monoteisme tapi doktrin Trinitas tampaknya menganggap triteisme ketimbang monoteisme ya. Kemudian Hindu lebih cenderung monisme ya daripada monoteisme. Pandangan Hindu yang paling lazim adalah hanya ada satu referensi dan jenis pemujaan yang berbeda-beda ya. Ini terkait dengan peribadatan secara rinci. Ya baik, saya kira ini yang menjadi pengantar ya untuk menjadi bahan diskusi untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh pemakalah ya. Saya kira ini yang penting untuk saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti setelah itu kita akan membahas poin-poin yang mungkin akan kita diskusikan. Ya baik, saya kira makalahnya sudah dibaca ya teman-teman sekalian. Kalau begitu kita panggil. Untuk pemakalah Konita Maulidia. Sudah bergabung ya? Sudah Bapak. Alhamdulillah. Maharani Puspa Suci. Kebetulan beliau Pak yang sakit. Ya, ini yang sakit ya? Iya Bapak. Ya, jadi nanti tolong diingatkan ke Maharani Puspa Suci. Ya kalau sudah sembuh ya, karena namanya sakit tidak ada yang bisa memprediksi. Nanti kalau sudah sembuh bisa disampaikan untuk presentasi lagi ya. Nanti bisa diikutkan dengan kelompok yang lain. Ya maksudnya tetap dengan ini supaya dia paling minimal untuk menggugurkan kewajiban dia ya untuk presentasi. Nanti bisa diikutkan di kelompok depan ya, dia mempresentasikan sendiri. Kemudian Mawadah. Hadir Bapak. Gambarnya belum muncul ya, Mawadah. Iya. Bapak, Baik, Nafa Awalia hadir ya Pak. Baru muncul ya Nafa Awalia. Iya udah masuk Pak, tapi tadi ditinggal. Terlambat ya? Iya Pak. Iya. Baik, pada pemakalah silahkan dipresentasikan. Baik Bapak. Mawadah. Sepertinya laptopnya aku nge-lag deh. Boleh bantu share screen ya?
Sudah muncul? Di aku belum mau. Belum. Oh, udah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya dan Mawaddah selaku perwakilan dari kelompok 2 akan membahas perihal Islam dan agama-agama di dunia. Melanjutkan pembahasan dari Bapak Isman Iskandar MSOS yang tadi sempat dibahas. Baik, Mawaddah boleh dibacakan bagiannya. Yang pertama adalah pengertian agama. Secara bahasa, agama merupakan sebuah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan tata kaidah yang berhubungan dengan manusia serta lingkungan sekitarnya. Sedangkan arti agama secara istilah masih menjadi perdebatan yang belum terselesaikan, karena para anggap bahwa agama merupakan suatu hal yang bersifat subjektif. Namun Harun Nasution menyatakan intisari dari berbagai istilah agama adalah ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia, yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari, yang berasal dari kekuatan yang lebih besar dari manusia, yakni kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Kemudian pengertian agama Islam. Dari segi bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab, yakni kata salima yang memiliki arti selamat, sentosa, dan damai. Selanjutnya, kata salima tersebut diubah menjadi bentuk aslama yang artinya berserah diri masuk dalam kedamaian. Secara istilah, terdapat berbagai macam rumusan, salah satunya dari Harun Nasution. Ia menjelaskan bahwa Islam merupakan ajaran-ajaran Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang pada hakikatnya ajaran-ajaran tersebut bukan hanya mengenal satu segi, melainkan berbagai segi kehidupan manusia. Islam adalah salah satu agama terbesar di dunia. Agama Islam adalah agama Tuhan pencipta dan pemelihara alam jagat raya. Allah mempunyai sifat suci dan absolut di mana kebenaran dan perintahnya tidak dapat ditolak oleh manusia. Norma-norma akhlak yang diajarkan Islam mempunyai pengaruh besar dalam membina manusia untuk berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Agama-agama besar di dunia. Salah satunya diantaranya adalah agama Hindu. Agama Hindu adalah agama yang berevolusi dan merupakan kumpulan adat istiadat yang timbul dari hasil penyusunan bangsa Arya yang turun pada generasi-generasi lain sesudah mereka setelah berpindah ke India dan menaklukkan bangsa aslinya. Kedudukan bangsa Arya sebagai penakluk negeri yang lebih tinggi daripada penduduk asli, serta pergaulan mereka setelah melahirkan adat istiadat Hindu, itu yang dianggap menurut perputaran sejarah sebagai suatu agama yang dianut dan dipegang tata susilanya oleh orang-orang India. Agama Hindu merupakan kepercayaan dari bangsa Arya yang mengalami perubahan, hasil pencampuran bangsa tersebut dengan bangsa Parsi. Kitab suci agama ini terkumpul pada suatu kitab yang bernama Weda dan terbagi ke dalam kitab Weda Sruti dan Smriti. Selanjutnya, agama Yahudi. Agama Yahudi adalah nama suatu bangsa yang lazim disebut Israel atau Ibrani. Sedangkan Yudaisme adalah kepercayaan bangsa Yahudi. Inti kepercayaan penganut agama Yahudi adalah wujudnya Tuhan yang Maha Esa,
Bangsa Israel yang merupakan keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim adalah Yahuda, salah seorang putra Yakub yang merupakan sosok yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berperilaku mulia. Burhanuddin Daya mengatakan bahwa agama Yahudi dianggap sebagai salah satu agama monoteis dan lebih dari hanya sekedar suatu agama atau kepercayaan, melainkan juga sebagai suatu kekuatan yang ingin mempengaruhi cara berpikir dan cara hidup manusia. Karenanya, bangsa Yahudi menganggap dirinya sebagai agama tertua di dunia dan berasal dari Nabi Ibrahim. Agama Yahudi lebih dikenal dengan sebutan Judaism. Kitab suci umat Yahudi adalah Taurat, yang berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang berarti syariat atau hukum. Kitab Taurat sendiri memang diturunkan ke dalam bahasa Ibrani. Selanjutnya, klasifikasi agama. Boleh Terbagi baca? menjadi dua. Udah. Capek nggak? Aku ya? Enggak. Ntar kamu lagi. Oke? Dulu. Agama yang pertama, agama langit. Agama langit atau agama samawi merupakan agama yang berbasis wahyu ilahi yang diturunkan dari langit atau yang diturunkan dari Allah, yakni melalui para nabi dan rasul sejak Nabi Adam. Menurut Abdullah Ali, agama ini datangnya dari langit berlandaskan wahyu Tuhan seperti agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Agama bumi. Penulis Muslim menjelaskan bahwa agama bumi atau agama ardi merupakan agama yang berkembang berdasarkan hasil budaya, daerah, pemikiran seseorang yang kemudian diterima secara luas. Agama ini juga tidak memiliki kitab suci dan bukan berlandaskan wahyu. Contohnya dari agama ini adalah agama Hindu, agama Buddha, agama Majusi, dan semua aliran serta agama yang timbul dari khalayak manusia dan yang bukan merupakan wahyu ilahi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Konita. Oke, baik. Jadi selanjutnya adalah penjelasan mengenai perbandingan agama sebagai jalan. Jadi yang pertama dalam agama Hindu tentu jalan ke nirwana. Jalan ke nirwana. Manusia dipandang sebagai peziarah atau pengunjung yang mencari keselamatan di dunia. Manusia berjalan dari dunia material menuju ke hidup sejati, yaitu kedalaman dan kebatinan. Dalam peziarahan bisa ditemukan 3 jalan besar menuju keselamatan, yaitu yang pertama jalan Janana, Upanishad dan Veda, lalu yang kedua ada jalan Bhakti atau Bhakti Marga, lalu yang ketiga ada jalan Karma. Lalu selanjutnya dalam agama Buddha menyebutnya Nibbana atau Padam. Disebut Nibbana ketika Sang Buddha atau Siddhartha Gautama yakin bahwa kita bisa mengendalikan hawa nafsu, kemelekatan dan khayalan yang menyebabkan hidup manusia menderita, bukannya memadamkan api tersebut. Sementara dalam kekristenan, Yesus disebut sebagai jalan. Yesus bukan hanya jalan, tapi Yesus juga adalah kebenaran dan hidup. Bahkan, Yesus mengatakan bahwa dialah jalan itu, jalan menuju surga hanya dalam dan melalui Yesus. Dalam agama Islam, jalan di sini disebut dengan istilah. Jadi ada syarat dan thariqah. Untuk syarat, yaitu segala peraturan agama yang harus dilakukan oleh setiap muslim, baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk thariqah, perjalanan spiritual seseorang yang dianggap mencapai tahap tertinggi dari inisiasi, yang kemudian diperkenankan mengajarkan jalan syekhnya atau thariqah, atau siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dalam agama Islam dikenal rukun iman
sebagai tiang penyanggah yang mengokohkan keimanan, yaitu yang pertama pengakuan iman atau syahadat, yang kedua melaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, lalu yang ketiga berpuasa atau shaum di bulan Ramadan, lalu yang keempat memberikan atau membayar zakat atau sedekah, lalu yang terakhir ada menunaikan ibadah haji. Untuk selanjutnya, ini mengenai keunggulan agama Islam dibandingkan agama lain. Ini sebenarnya cukup subjektif ya, karena kita sendiri beragama Islam, jadi membahasnya lebih ke arah keunggulan agama kita sendiri. Jadi untuk keunggulan agama Islam ini, yang pertama Islam menegakkan kesatuan umat manusia tanpa memandang darah, warna kulit, dan kebangsaan, serta golongan-golongan yang membawa ketidakadilan. Dunia ini adalah milik Tuhan yang harus dimanfaatkan secara merata bagi seluruh makhluknya. Lalu selanjutnya Islam mendorong kemajuan berpikir untuk membudayakan alam ini dengan pengintegrasian antara akal dan wahyu sebagai tugas amanah kekhalifahan untuk mengurus dunia. Lalu yang ketiga, Islam adalah agama yang balance atau seimbang, tidak menitik beratkan kepada kehidupan akhirat saja, tetapi seimbang antara dunia dan akhirat. Sebab dunia ini sebagai jembatan ke akhirat dan amalan semasa di dunia menentukan derajat kedudukan di akhirat. Juga tidak menitik beratkan kepada rohani saja, sebab antara rohani dan jasmani tidak dapat dipisahkan. Lalu keunggulan selanjutnya, Islam memiliki atau membawa pokok-pokok ajaran atau prinsip-prinsip dalam segala bidang kehidupan, meliputi akidah, ibadah, akhlak, keluarga, sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan kejasmanian yang ditopang dengan kekuatan ijtihad atau kreasi untuk memenuhi tuntutan zaman. Lalu yang selanjutnya, ajaran Islam dapat dibuktikan dan dipertahankan keasliannya dan kemurniannya secara ilmiah sebagai sesuatu yang datang dari Allah. Dengan demikian, ajaran Islam bisa menumbuhkan keyakinan yang kuat tanpa keraguan untuk membina disiplin hidup manusia. Lalu yang terakhir, Islam mengajarkan agar manusia hidup untuk berjuang, melaksanakan amanat Tuhan. Bagi orang Islam, hidup itu untuk berjuang atau life for struggle, bukan berjuang untuk hidup atau struggle for life. Selanjutnya, baik, sepertinya Mawadah ada gangguan. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Maaf. Sudah, Kon. Sudah, Kon. Oke, sebentar ya. Aku juga nge-lag nih. Maaf, Kon. Sinyalnya hilang. Ya, Mawadah. Aku lanjutin ya. Sekarang udah bisa belum, Mawadah? Nge-lag deh. Aku aja yang itu. Oke, boleh. Maaf ya, teman-teman. Ada gangguan sinyal. Aku lanjutin bahasannya dulu ya. Jadi walaupun semua agama mengajarkan kebaikan, hal ini bertolak belakang dengan Islam karena Allah telah menyatakan dalam Al-Quran bahwa yang pertama, Islam satu-satunya ajaran yang benar. Terdapat pada Quran surah Ali Imran ayat 85 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dalam Al-Tafsir Al-Muyassar disebutkan, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, yang maknanya adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan dan penghambaan, serta tunduk kepada Rasulullah dengan mengimaninya, mengikutinya, dan mencintainya lahir dan batin, maka tidak akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat termasuk orang yang rugi, tidak mendapatkan bagian untuk dirinya. Lalu selanjutnya, oke.
Yang kedua, Al-Quran Al-Quran satu-satunya kitab suci yang harus diikuti. Jadi manusia juga hanya Allah boleh berhukum kepada Al-Quran dan wajib menjadikannya sebagai pedoman hidup, serta meninggalkan kitab-kitab suci lain. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa'a Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, yang artinya dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian atau yang menguji kesabaran terhadap kitab-kitab lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Ya, pemakalah. Ya, Bapak. Ya, coba sebelumnya. Ke slide sebelumnya tadi. Yang naik, Bapak. Iya. Bukan yang tadi, sudah betul ya. Yang ayat yang tadi ya, yang di terakhir dibacakan. Yang Al-Ma'idah. Mawadah. Iya. Nanti jangan ketinggalan tanwinnya ya. Iya, Pak. Ya. Kalau yang lain nggak apa-apa lah, nanti itu ya yang dibaca likulli ja'alna ya, likullin ja'alna ya. Itu baik, Bapak. Ya. Baik. Mohon maaf, Pak. Boleh lanjut, Pak, atau gimana? Dilanjutkan. Baik. Untuk pembahasan selanjutnya yang ketiga, Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya nabi yang wajib diteladani oleh seluruh manusia. Terdapat pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Silakan Wadah, mau. Yang ketiga, Muhammad SAW adalah satu-satunya nabi yang wajib diteladani oleh seluruh manusia. Ayatnya pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim, yang artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Terdapat pula pada Quran Surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyalladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, yang artinya yaitu orang-orang yang mengikut Rasul Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Terakhir, kesimpulan.
Secara bahasa, agama merupakan sebuah sistem yang peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan tata kaidah yang berhubungan dengan manusia serta lingkungan sekitarnya. Dan menurut pernyataan Harun Nasution, intisari dari berbagai istilah agama adalah ikatan. Ikatan yang dan dipatuhi oleh manusia, yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan. Baik, sepertinya Mawaddah kembali ada permasalahan sinyal lagi. Saya lanjutkan. Jadi tadi sampai di bagian ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari yang berasal dari kekuatan yang lebih besar dari manusia, yakni kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Agama merupakan pandangan yang sifatnya subjektif, di mana sebagai masing-masing penganut agama akan membandingkan serta dengan agama-agama lain dari berbagai aspek. Sekian untuk presentasi dari kami. Sekarang dibuka sesi tanya-jawab. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, nama saya Nafa Walia, ingin bertanya. Mau dijelasin secara singkat lagi boleh nggak tentang apa namanya tadi itu agama langit sama agama bumi? Makasih. Agama bumi. Baik, kami simpan ya Nafa. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya. Nita izin bertanya. Boleh, Latifah. Tadi kan udah dijelaskan dalam perbandingan agama sebagai jalan ya, Kon. Yang di situ telah dijelaskan termasuk agama langit dan juga ada agama bumi, Hindu, Buddha, Kristiani, dan juga Islam. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana dengan agama Yahudi dan juga agama Majusi? Apakah memiliki perbandingan agama sebagai jalan juga? Oke. Terima kasih, Kon. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, tadi Minhatul sempat ingin tanya ya? Baik, saya ingin bertanya. Ya. Mengapa? Tadi kan tertulis bahwa Abdullah Ali berpendapat agama Yahudi dan Kristen juga agama yang turun berdasarkan wahyu ilahi. Nah, mengapa gitu? Kemudian berarti agama itu benar sebagaimana Islam yang di mana agama Islam itu agama yang diridhoi Allah. Oke, baik. Sejauh ini sudah 3 pertanyaan yang kami terima. Izinkan kami untuk menjawab dulu ya. Jadi ditutup dulu sesi pertanyaan yang pertama. Jadi sebelumnya saya ingin merangkum pertanyaan dari ketiga teman kita yang tadi. Kurang lebih pertanyaannya adalah mengenai agama langit dan bumi. Baik. Yang pertama menjelaskan dari Minhatul dulu ya. Jadi tadi Minhatul bertanya, mengapa agama Yahudi dan Kristen itu dianggap sebagai agama langit yang memang berlandaskan wahyu ilahi, menurut Abdullah Ali. Berarti agama itu adalah agama yang benar sebagaimana Islam, yang dimana agama itu adalah agama yang diridhoi Allah gitu. Nah, jadi penjelasan mengenai agama langit dan bumi ini merupakan penjelasan dari Maharani, di mana dia yang menuliskan dalam makalahnya. Tapi saya coba untuk menjelaskan yang sepemahaman saya dari referensi yang beliau pakai. Jadi untuk dari referensi tersebut, saya menemukan mengenai agama Samawi atau agama langit itu sebagai agama yang paling tua. Di sini disebutkan bahwa, agama Samawi yang disebutkan dalam literatur tersebut ada 4, yaitu agama Hanif, agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam.
Nah, agama-agama tersebut itu dibawa oleh para nabi, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Jadi kenapa bisa disamakan gitu agama Yahudi dan agama Kristen sejajar dengan agama Islam? Karena ternyata kalau dari penjelasan literatur yang kami baca ini, karena agama tersebut dibawa oleh para nabi juga, begitu Minhatul Maula. Jadi mungkin kalau ditanya apakah agamanya benar, agama yang diridhoi oleh Allah, kembali lagi mungkin itu adalah penjelasan mengenai agama yang terdahulu kali ya. Agama yang sebelum udah diacak-acak oleh manusia sendiri gitu. Agama yang saat masih murni. Begitu kurang lebih penjelasannya. Terima kasih, Kak Anita. Baik, terima kasih kembali. Sebentar ya. Sebentar, Mawaddah mau menjawab tapi lagi kendala sinyal. Jadi coba saya jawab juga ya. Untuk penjelasan mengenai dari pertanyaan Nafa dulu ya, dijelasin secara singkat, minta penjelasan secara singkat mengenai agama langit dan agama bumi. Jadi secara singkatnya itu agama, sorry bentar. Klasifikasi agama itu ada dua, terbagi dari dua, sesuai dengan literatur yang kami baca. Jadi ada agama langit, yaitu agama samawi, yang berasal dari bahasa Arab juga, yang artinya yang dari kata sama, ya, yang berdasarkan wahyu ilahi. Jadi agama langit itu diturunkan dari Tuhan, secara wahyu ilahi gitu, melalui para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam. Sedangkan agama bumi merupakan agama yang berkembang berdasarkan hasil budaya, daerah, atau pemikiran seseorang yang kemudian diterima secara luas gitu. Jadi untuk agama langit itu ada landasannya, yaitu diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan untuk agama bumi ini bisa dibilang buatan manusia gitu, Nafa. Oke, terima kasih Unita. Baik, terima kasih kembali. Mawaddah, apakah sudah bergabung? Mawaddah sudah ada. Saya coba izin menjawab Latifah ya, karena Mawaddah juga belum bisa hadir lagi. Jadi tadi Latifah bertanya, di dalam perbandingan agama sebagai jalan tersebut yang tadi,
untuk agama Yahudi dan agama Majusi itu apakah ada kategorinya. Jadi untuk seperti yang tadi dijelaskan pada pembahasan yang Minhatul Maula, untuk agama Samawi itu, untuk agama Samawi ada 4 jatuhnya, yaitu agama Hanif, agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Jadi untuk Yahudinya masuk ke agama Samawi ya, Latifah. Lalu selanjutnya untuk pembahasan yang agama Majusi. Untuk agama Majusi, kami menemukan di literatur di internet bahwa pada awalnya itu menganut monoteisme juga, yaitu wahyu ilahiyah. Tapi untuk selanjutnya kami kurang paham lagi, Latifah, untuk kejelasan mengenai Majusi atau penyembah api ini. Nanti mungkin kalau kami menemukan penjelasan lagi bisa kami share. Ya, penasaran aja gitu sama agamanya. Iya, tapi yang paling jelas yang itu yang ada 4 itu, yang dari Samawi. Nanti kami kirimkan juga untuk literaturnya. Oke, terima kasih Konita. Baik, terima kasih kembali. Baik, Bapak bagaimana? Untuk pertanyaannya tadi sudah sempat terjawab. 3 pertanyaan. Masih ada yang bertanya ya? Atau sudah cukup? Gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi? Ibu mau bertanya, Konita. Oke, silakan. Mungkin satu orang lagi ya, terakhir. Satu orang. Baik, Bapak. Membicarakan agama bumi kan ada beberapa contohnya seperti Buddha dan Hindu ya. Dan di sini dituliskan kalau misalkan agama bumi itu timbul dari khayal manusia. Nah, dan pas aku baca makalahnya tentang jalannya juga, dia lebih fokus kepada tata cara ibadah, sistem ibadah mereka gitu. Apakah mereka itu punya Tuhan yang konkret nggak sih gitu, Hindu dan Buddha? Apakah atau lebih abstrak seperti itu? Itu pertanyaannya. Terima kasih, Konita. Baik, terima kasih Habibah atas pertanyaannya. Izin mencoba mencari jawaban dulu ya. Nah, sebentar tadi ada penjelasannya. Bapak, afwan Bapak, karena ini membahas mengenai agama Hindu dan Buddha ya Pak, dan kami kurang mendalami kemarin mengenai Hindu dan Buddhanya, mengenai agama-agama lain selain Islam. Kira-kira bagaimana Pak? Kami takut menjawabnya, khawatir. Cukup ya. Cukup. Baik. Kita review dulu makalahnya ya, nanti waktunya sebelum habis. Baik, Bapak. Ini Anda buat sendiri ya? Makalah? Iya, Bapak. Bertiga, Pak. Untuk makalahnya tetap yang sakit tetap sempat mengerjakan kemarin, Pak. Cuma kebetulan dari mana? Sumbernya sudah tertera Pak di situ. Jadi kami mengambil dari buku ininya, dari buku yang Bapak sebutkan kemarin. Kan Bapak menyebutkan ada 3 ya, tapi kami hanya memakai 2 aja, yaitu buku Pendekatan Studi Islam yang Bapak Ato Muzar sama Abu Ninata. Sisanya dari skripsi dan literatur yang ada di internet, Bapak.
Ya, poin yang paling penting Anda perbaiki nanti di poin kesimpulan ya. Baik, Bapak. Ya, poin kesimpulan Anda ya sebenarnya sederhana ya, Anda cukup menjawab yang Anda munculkan di bagian depan ini ya, apa pengertian agama. Ya, maksudnya pengertian agama yang Anda masukkan di sini, Anda tidak membahas lagi menurut Tanun Nasitun bla bla, tapi menurut Anda ya sebagai pemakala yang mendiskusikan hal tersebut, kira-kira bentuk akhir ya yang menurut Anda agama itu apa, itulah yang Anda sebutkan. Ya, agama adalah sistem kepercayaan. Udah itu yang Anda simpulkan ya, itulah kesimpulannya ya. Nggak usah dibahas lagi, pembahasan itu di pembahasan. Kemudian apa saja agama-agama besar di dunia, Anda menyebutkan hanya sebagian ya nggak apa-apa ya. Karena juga kalau Anda menyebutkan misalnya banyak agama tapi pembahasan tidak ada, ya itu juga sebenarnya kurang tepat ya, karena kesimpulan pada prinsipnya merupakan kesimpulan dari pembahasan. Sehingga nanti di poin 2 ini Anda bisa menyebutkan ya agama-agama besar di dunia pada prinsipnya dibagi menjadi 2 ya, agama samawi dan agama ardi ya, misalnya agama samawi seperti ini, agama di ya cukup itu saja ya pengklasifikasian, walaupun sebenarnya banyak klasifikasi ya. Ada klasifikasi berdasarkan bentuk, ya berdasarkan tipe, ya berdasarkan misalnya jumlah pemeluk, berdasarkan agama resmi dan seterusnya ya. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan pembagian yang biasa memang kita gunakan terkait dengan agama profetik ya, maksudnya agama yang memang dibawa oleh Nabi atau memang agama yang pada prinsipnya merupakan budaya ya, hasil kreasi dari manusia ya, atau secara tidak langsung tidak memiliki hubungan teologis ya dengan sistem kewahyuan. Nanti bisa Anda sebutkan ringkasannya di sini. Kemudian bagaimana perbandingan Islam dengan agama-agama yang lain ya. Anda simpulkan saja kira-kira perbandingannya seperti apa. Karena kalau kita membaca ya, misalnya membaca berapa referensi atau misalnya membaca referensi terkait dengan agama-agama ya tergantung sebenarnya ya karena Anda fokus dengan Islam, maka mungkin Islam Anda bandingkan dengan agama-agama secara umum saja ya sehingga dengan menjawab ini bisa berapa paragraf, inilah yang Anda simpulkan di bagian terakhir ini ya, sehingga nanti teman-teman Anda pada saat ujian atau pada saat membaca makalah Anda, mereka terbantu dengan kesimpulan yang Anda buat ya, sehingga pada saat mencari jawaban juga agak mudah ya, cukup menjawab 3 item itu ya. Ini kan terlalu panjang ya, masih bahasanya bahasa yang nggak perlu lagi secara bahasa agama, tapi langsung menyimpulkan agama itu apa ya, karena secara bahasa, secara istilah menurut pendapat tokoh itu kan Anda jawab di bagian pembahasan ya, sehingga memudahkan pada saat nanti teman-teman Anda membutuhkan data atau melihat referensi, oh ternyata cukup dilihat di bagian kesimpulan ya. Kalau misalnya teman-teman malas membaca ya, mau ujian cukup baca bagian kesimpulan, agama adalah ini, agama-agama besar di dunia ini dibagi menjadi 2 ya, agama profetik atau agama samawi, kemudian agama ardi, kemudian perbandingan Islam dengan agama-agama yang lain apa ya, tinggal Anda simpulkan di poin ini ya. Ini menjadi penting. Karena kalau Anda tidak tidak sistematis ya, tidak ada benang merah ya antara bab 1, bab 2, bab 3. Ya itu maksudnya, sehingga nanti teman-teman juga mudah untuk memahami, oh ternyata ini loh kesimpulan dari pemakalah. Oh ternyata dia menyimpulkan agama itu apa, ya mengkategorisasi agama-agama besar itu seperti apa, kemudian perbandingan Islam dengan agama yang telah dia sebutkan sebelumnya seperti apa. Ya, contoh misalnya, karena setiap tipologi agama berbeda, apalagi agama kalau agama samawi itu masih memiliki kesamaan tipologi ya, minimal di aspek ada kitab suci, kemudian di aspek ketuhanan ya, ada yang disebut sebagai monoteisme. Tapi kalau untuk agama-agama yang lain biasanya terlalu jauh ya. Contoh misalnya, saya kasih perbandingan. Agama Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia ya. Ya, syariat baik dari segi ekonomi, politik dan semua ya, bahkan dari
sebelum tidur sampai tidur kembali itu semua diatur ya, sampai dalam hadis sampai masuk WC sendiri pun itu diatur dalam Islam ya. Sedangkan agama-agama yang lain, misalnya Konghucu atau agama yang lain, mereka hanya fokus beribadah, mereka mau menikah, mereka mau tidur, mereka mau makan, itu tidak diatur dalam agama mereka ya. Contoh ya, contoh misalnya itu baru salah satu aspek, belum lagi aspek-aspek yang lain, sehingga ini menjadi penting kalau pemakalah menyimpulkan dengan baik di bagian sini, sehingga nanti pada saat dibaca kembali ya itu menjadi memudahkan untuk teman-teman sekalian memahami isi makalah ini ya, karena tagihan kita pada pertemuan ini paling tidak menjelaskan apa sih agama itu, kemudian klasifikasi agama, kemudian setidaknya membandingkan ya agama Islam dengan agama-agama besar ya. Kalau tidak bisa semua ya minimal hanya sebagai representasi ya, seperti yang tadi disebutkan, tidak membahas Hindu, tidak membahas Buddha secara spesifik, tapi pada prinsipnya setidaknya sudah dapat membandingkan ya dengan agama-agama besar yang ada. Ini yang menjadi catatan untuk pemakalah. Ya, nanti untuk ini di tab ya. Di tab ya, kurang lebih dia di sini. Oh, di bagian sini ya. Nanti dilihat di panduan ya. Ya, kalau Anda usahakan, kalau Anda membuat narasi seperti ini, kemudian diakhiri dengan kutipan, mungkin usahakan buat lagi kalimat atau satu paragraf ya, yang berupa komentar Anda, ya, jangan diakhiri dengan kutipan. Karena kalau diakhiri dengan kutipan, kesannya Anda tidak menjelaskan apapun ya, hanya memindahkan saja. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti tolong tambahkanlah satu. Kalau tidak bisa satu paragraf, hanya beberapa kalimat Anda tambahkan di sini saja. Tapi kalau jadi satu paragraf, bisa Anda timbulkan seperti ini ya. Ini kan kutipan, kemudian yang komentar Anda, analisis Anda di mana ya, kira-kira seperti itu. Ya, sebenarnya yang di bagian sini bukan sebagai jalan ya, tapi dari aspek objek penelitian sebenarnya ya, dari aspek metodologi. Ya, kalau Anda bisa memperbaiki ini, saya kira bagus ya. Bukan perbandingan agama sebagai jalan ya, tapi lebih ke aspek objek penelitian atau ke aspek metodologi. Ya, maksudnya sebagai objek penelitian, karena kan nanti di endingnya kita akan berusaha untuk ini ya, endingnya kita akan berusaha untuk menggabungkan dua entitas yang berbeda antar ini ya, antar agama dan sains ya, atau dalam hal ini ilmu pengetahuan. Ya, tentu ini berbeda ya. Kalau misalnya agama-agama yang lain itu cenderung bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tapi kalau agama kita kan justru agama kita yang mendorong untuk membaca, justru agama kita untuk meneliti diri kita sendiri, justru agama kita yang mendorong kita untuk berpikir, justru agama kita untuk mempergunakan akal, kira-kira seperti itu ya yang sebenarnya yang dimaksudkan. Makanya biasa Muhammad Abdu misalnya ya, atau Rashid Ridho menyebut umat Islam itu maju karena mereka kembali ke agama mereka. Ya, maksudnya mereka mendalami Al-Quran, dan Al-Quran sendiri menyuruh kita untuk mempergunakan akal ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau Kristen, mereka maju karena meninggalkan agama mereka. Kira-kira seperti itu ya. Sebenarnya aspek perbandingan metodologi yang dimaksudkan di sini bukan jalan ke surga, bukan Shiratal Mustaqim, bukan nirwana, bukan akal ke-10, bukan itu ya, itu terlalu spesifik, nanti Anda ya. Jadi sebenarnya aspek metodologi yang dimaksudkan seperti ini ya. Kalau Anda tidak mendapatkan materi sebenarnya ini sudah cukup, tapi kalau Anda bisa melengkapi, saya kira ini menjadi sangat bagus, karena yang dimaksudkan di situ perbandingan dari aspek metodologi itu ya, bahwasanya ternyata Islam memang terjadi kesesuaian dengan akal ya, karena pada prinsipnya sumbernya sama ya, kebenaran dari Tuhan dan wahyu juga dari Tuhan. Tidak mungkin sesuatu yang sama, sumbernya sama itu bertentangan. Ya, sehingga kalau yang tadi misalnya disebutkan terkait dengan
itu ada pelajarannya tersendiri ya. Misalnya kalau teman-teman tertarik seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman bisa membaca misalnya buku Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i terkait dengan misalnya tentang Ar-Risalah ya. Di situ dalam satu subbab beliau membahas misalnya tentang hadis-hadis yang bermasalah ya sebenarnya. Sebenarnya bukan hadis yang bermasalah, tapi pemahaman kita yang belum sampai untuk menjelaskan hadis tersebut ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan akal, pertanyaannya akal siapa yang ingin kita pakai, dan akal itu akan berubah-berubah ya. Ya makanya kalau Anda membahas tentang ini, nanti kaitannya terkait dengan penggunaan ilmu pengetahuan dalam tafsir ya. Kalau misalnya teman-teman dari IAT, bagaimana sih posisi penggunaan ilmu pengetahuan dalam tafsir atau pendekatan tafsir ilmi ya. Makanya sebagian ulama menolak dengan tegas. Kenapa? Karena rujukannya adalah sesuatu yang ya kalau rujukan akal itu tidak itu. Saya kasih contoh misalnya ya menurut pembagian ilmu misalnya dibagi ilmu yang paling kelihatan adalah ilmu alam ya. Ya, atau misalnya ilmu yang paling abstrak atau paling real misalnya dianggap adalah ilmu fisika. Tapi kenyataannya ilmu fisika juga sudah setiap 100 tahun itu mengalami perubahan. Yaitu menunjukkan tidak adanya, kalau kita mendasarkan tafsir pada perkembangan ilmu pengetahuan, ya pasti berubah-berubah kan. Karena memang tidak ada. Nanti orang ini mengatakan ilmu pengetahuan begini. Nanti kalau ingin menyesuaikan terus, maka sepertinya ayat Al-Quran tidak punya pegangan ya, kurang lebih seperti itu, karena akal manusia memang berubah-berubah ya. Dulu orang menemukan gravitasi ya, Isaac Newton, kemudian ada lagi relativisme, kemudian ada lagi fisika kuantum, itu masih di tataran yang paling objektif ya, paling realistik, yaitu terkait dengan fisika, belum lagi yang terkait dengan hal-hal yang gaib, hal-hal yang lebih abstrak lagi ya, kira-kira kaitannya seperti itu. Sehingga terkait dengan Al-Quran sebenarnya sangat mudah ya, karena memang pada prinsipnya agama kita tidak membatasi akal, justru menginginkan agar akal kita itu dipergunakan sesuai dengan potensinya masing-masing ya. Itu sebenarnya kata kuncinya. Sedangkan agama yang lain ada ini ya, sepertinya ada batasan ya, karena memang mereka hanya buatan, sehingga mereka banyak tahayul, banyak khurafat, banyak hal-hal yang menurut perspektif kita seperti itu. Kemudian terkait dengan tadi penjelasan argumentasi keagamaan yang kita ungkapkan untuk mempertahankan keyakinan kita, dalam istilah kamus ilmiah disebut sebagai apologetik ya. Maksudnya apa? Kita berargumen untuk mempertahankan keyakinan kita berdasarkan nas, berdasarkan ayat, untuk sebenarnya dalam rangka mempertahankan keyakinan kita biasanya disebut sebagai apologetik ya. Nanti teman-teman bisa mencatat itu ya. Jadi kalau sudah berbicara keyakinan itu kan wilayah yang tidak terlihat ya, wilayah yang menjadi hak kebebasan manusia untuk memilih mana sih keyakinan, makanya disebut sebagai sistem kepercayaan, sistem akidah. Ya, kepercayaan apa sih yang kita pilih? Kira-kira perbandingannya seperti itu. Ya, seperti yang di awal tadi sudah disampaikan, ya, pembandingan sebenarnya secara umum ini hanya untuk memberi gambaran kepada teman-teman sekalian. Kalau membahas tentang Islamic Studies, maka juga kita akan membahas tentang studi agama ya. Karena Islam merupakan bagian daripada agama kan. Jadi itu sebenarnya relevansinya. Walaupun kita tidak membahas secara mendalam, nanti pertemuan selanjutnya kita akan sudah fokus pada Islamic Studies ya, hanya studi-studi Islam. Kita tidak akan melihat lagi studi agama yang lain, tapi ini menjadi penting ya, karena tetap dibahas karena kaitannya dengan induknya yaitu studi agama. Ya, kita berada dalam studi agama, tentu studi agama spesifik Islamic Studies ya. Kita berada dalam Islamic Studies. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti tinggal bisa ditambahkan. Saya kira secara umum sudah bagus. Sisa berapa poin ya. Kemudian
Tadi di bagian ini ya. Ya, ini mengkonfirmasi di poin ini. Ini maksudnya apa ya? Muhammad SAW satu-satunya nabi yang wajib diteladani oleh seluruh manusia. Itu maksudnya apa? Nanti kami konfirmasi lagi ke Maharani sebagai penulis yang bagian ininya. Ya, maksud saya ini rawan tafsir ya, ini bisa berbahaya. Iya, mungkin kita paham yang Anda maksudkan, tapi mungkin narasinya sedikit diubah. Karena kalau Anda menyebut Nabi Muhammad sebagai satu-satunya yang wajib diteladani, sebenarnya kurang tepat juga ya. Kenapa saya katakan kurang tepat? Di Al-Quran sendiri itu kan disebutkan ya. Misalnya, saya kasih contoh ya, misalnya dalam soal Mumtahanah ya, disebut laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Ya, ini terkait dengan Ibrahim dan umatnya ya. Atau misalnya Nabi Muhammad sendiri diperintah oleh Allah, summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim. Ya, itu khitabnya ke Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Sebenarnya kita tidak membedakan la nufarriqu baina ahadim minhum ya. Saya kira itu ayatnya jelas ya. Kita tidak membeda-bedakan nabi siapapun ya. Kalau Anda menyebut hanya satu-satunya, saya kira ini Anda membatasi ya. Pada kan disebutkan ya, kita beriman kepada seluruh rasul, beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, beriman. Saya kira kalau Anda menyebut satu-satunya yang wajib, sebenarnya juga bukan ya, kalau maksud Anda yang apa ya? Ini kurang relevan saja sih ya. Menurut saya kurang relevan saja karena ayatnya juga sebenarnya berbicara tentang konteks Nabi sebagai penutup ya, bukan sebagai teladan ya. Kalau teladan kan terkait dengan uswatun hasanah. Nabi sebagai teladan ya. Kalau seperti itu, kenapa di Al-Quran disebutkan kisah-kisah para nabi dan para rasul ya, bahkan lebih banyak presentasinya disebutkan Nabi, bahkan menjadi nama surah ya. Nama surah tersendiri misalnya ya, kan ya, menjadi nama surah tersendiri Ibrahim kan ya. Allah menceritakan kisah Musa tersebar di beberapa ayat misalnya ya. Saya kira di awal kan sudah kita sebutkan konsepnya adalah la nufarriqu baina ahadim minhum ya. Kita tidak membeda-bedakan, tapi kata kuncinya seperti yang tadi disebutkan wa muhaiminan alayya, Al-Quran dijadikan sebagai batu ujian untuk menguji kebenaran kitab-kitab suci yang ada sebelumnya. Bukan berarti kita menolak ya. Kalau di sini, ini kan sebenarnya konteks ayat ini secara maudu'i ini kan menjelaskan bahwasanya Muhammad sebagai Rasul yang terakhir kan, bukan menjelaskan bahwasanya satu-satunya Nabi yang wajib diteladani ya. Kalau ada teladan sebenarnya semua Nabi itu menjadi teladan ya. Kalau ingin dikatakan teladan, tapi secara spesifik, secara operasional sehingga mungkin ini bisa narasinya bisa diperbaiki lah supaya tidak mengganggu ya, tidak multi interpretasi. Ya, kalau ditulis ini Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir, saya kira oke ya. Nggak usah ditambahkan satu-satunya yang wajib diteladani oleh manusia. Ya, karena kalau mengatakan ini banyak juga ya, seperti yang tadi ayat yang saya bacakan itu khitabnya kepada Nabi Muhammad ya, dan khitabnya kalimat perintah kan. Contoh ya, ini baru salah satu contoh. Anittabi ya, untuk engkau mengikuti ya, mengikuti millata Ibrahim, milahnya Nabi Ibrahim yang hanif. Ya, kalau khitabnya ke Nabi Muhammad ya tentu ke umatnya juga menjadi
sama ya, sehingga seperti ini menjadi narasinya perlu ditulis saja sebagai rasul yang terakhir ya, supaya terjadi kesesuaian antara subbab dengan ayat yang Anda kutip di sini kan. Iya, Anda kutip ayatnya menunjukkan bahwasanya para nabi ya, disebutkan lagi ya, para nabi-nabi lagi ya. Itu maksudnya ya, supaya tidak salah paham ya. Jadi makanya di surah Al-Baqarah itu kan disebutkan ya dengan jelas, tatkala Anda menyebutkan beriman kepada sifat-sifat keimanan ya, amanah rasulu bima unzila ilaik misalnya, kemudian Allah menyebutkan la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membeda-bedakan Taurat, Al-Qur'an, tapi dalam konteks ini Al-Qur'an yang menjadi batu ujian ya, sebagai representasi dari semua kitab-kitab suci yang ada. Ya, semua nabi dan rasul, semua yang itu tetap kita imani ya, sebagaimana fungsinya. Kita tidak bisa mengatakan saya hanya beriman kepada Nabi Muhammad, tapi kita tidak beriman kepada Nabi Isa. Ya, saya kira ini yang penting untuk dikonfirmasi. Baik, saya kira cukup untuk review makalah. Nanti ya bisa diperbaiki. Kemudian pada saat ujian nanti teman-teman bisa baca kembali di poin kesimpulan, sehingga lebih memudahkan untuk ini ya, untuk disimpulkan apa sih inti dari pertemuan kita pada kesempatan ini. Ya, tentu memang terkait dengan metodologi perbandingan komparasi agama, nanti bisa lihat di beberapa referensi ya, atau atlas-atlas terkait dengan agama, tapi setidaknya teman-teman sudah mendapatkan gambaran kalau kita sebenarnya secara spesifik nanti akan membahas tentang khusus Islamic Studies ya. Tentu corak pendekatan studi agama yang lain itu berbeda ya, karena dari segi bentuk, dari segi struktur, dari segi sistem kepercayaan itu sudah berbeda. Ya, sehingga kita memang agak kompleksitasnya lebih tinggi. Saya kira cukup kita akhirnya pertemuan kita karena waktunya juga sudah habis. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga kepada pemakalah yang telah mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.